Minecraft, game 8-bit yang gambarnya kotak-kotak tapi jumlah pemainnya bisa sampai ratusan juta. Bahkan game ini pernah jadi game paling laris di dunia ngalahin GTA 5. Game yang kelihatannya cuma mukul-mukul balok sama jalan-jalan di dunia 8-bit bisa sefenomenal ini. Penasaran? Yuk, mari kita bahas. Game yang pernah mecahin rekor sebagai game paling laris di dunia, sampai berhasil dapat banyak banget penghargaan. Jadi bukti seberapa besar nama Minecraft di industri game. Tapi, siapa sangka, game dengan nama sebesar Minecraft dulunya tercipta dari sebuah proyek iseng-isengan. Berawal dari seorang programmer yang hobinya ngotak-atik software, bernama Marcus Alexej Persson, atau lebih dikenal dengan nama Notch. Sepulang kerja, Notch ini sering banget ngelakuin eksperimen di komputernya dan iseng bikin software sampai jadi game-game sederhana. Salah satu hasil dari keisengannya adalah game yang berjudul Rabidang dengan genre RPG. Tapi Notch pengen si Rabidang ini punya dua mode. Mode isometrik yang biasa dijumpai di game RPG klasik, sama mode FPS kayak yang ada di game shooter. Di mode isometrik, Rabidang masih aman-aman aja. Tapi waktu pindah ke mode FPS, tekstur dari gamenya ini malah jadi burik sampai jadi kotak-kotak. Dan akhirnya project Rabidang di-stop gitu aja, karena nggak sesuai sama apa yang No harapin. Ya wajar lah, namanya juga project iseng-isengan. Gampang banget buat ditinggalin dan dibuang gitu aja. Karena waktu itu Notch belum sadar kalau Rabidang ini bakalan jadi project besar yang bakal ngerubah hidupnya dan industri game. April tahun 2009 Notch nemuin game berjudul Infiniminer. Game yang tekstur dan gambarnya mirip banget sama Rabidang pas lagi mode FPS, yang bentukannya sama-sama kotak dan burik. Tapi meskipun burik, game ini punya banyak pemainnya. Infiniminer ini sebenarnya bergenre kompetitif. Playernya harus berlomba-lomba dapetin sumber daya dengan cara ngedrill dan numpuk-numpukin blok. Tapi bukannya berlomba cari resource yang banyak. Para playernya malah lebih tertarik buat nyusun balok dan bikin bangunan di game ini. Yang mana ini bukan tujuan utama dari diciptakannya Infiniminer. Dan berkat adanya peluang ini, Notch kembali mengotak-atik project Rabidang dan ngerombak total konsep gamenya yang awalnya direncanakan sebagai game RPG. Jadi game sandbox yang sekarang kita semua kenal sebagai Minecraft. Dan di versi awal game sandbox yang dia buat ini dikasih nama Cave Game dan gameplaynya masih sederhana. Belum ada background music, sound effect, skin karakter, bahkan nama karakter dan mobnya pun belum ada. Yang ada cuma balok-balok buat bikin bangunan. Item yang ada juga cuma rumput, tanah sama batu. Belum ada tuh yang namanya air, api, atau telur naga. Semuanya masih seadanya. Tapi meskipun seadanya, game ini berhasil dapetin banyak player. Selain dapat player, No juga dapat banyak feedback dari para playernya. Contoh kayak mode survival, multiplayer, bahkan support mode itu adalah feedback dari para player Minecraft. Bahkan, nama Minecraft sendiri adalah saran dari para pemainnya. Notch juga mulai ngebuat studio game bernama Mojang. Studio game kecil yang ngurusin dan nambahin update buat Minecraft, supaya semua fitur yang diinginkan para player itu bisa terwujudkan. Selain dari feedback para playernya, Notch juga membangun event bernama Minicon, tempat di mana para player Minecraft supaya bisa ketemuan dan seru-seruan bareng. Dan tiap tahun, eventnya ini makin gede, nunjukin betapa antusiasnya para penggemar Minecraft dari tahun ke tahun. Ditambah Minecraft udah berhasil memasuki pasar konsol lewat perilisannya di Xbox 360 dan bisa mendapat penjualan sampai 21 juta kopi dan menjadi game paling laris nomor 3 di Xbox 360. Nah, berkat kesuksesannya, Minecraft mulai menarik perhatian Microsoft. Dengan otak bisnisnya, Microsoft berani membeli dengan harga 2,5 miliar dolar atau sekitar 30 triliun rupiah. Jumlah yang benar-benar fantastis demi bisa merebut Minecraft dan studionya Mojang dari tangan Notch. Dan dengan uang hasil penjualan game dan studionya, No langsung membeli mansion mewah di Beverly Hills dan party tiap hari. Sementara Microsoft mulai membangun strategi dan inovasi agar bisa mengkokohkan tahtanya sebagai raja video game. Dan bener aja, di tangan Microsoft, Minecraft makin berkembang dan sering update, bahkan sampai munculin spin-off game. Tapi kok bisa sih Minecraft ini bisa jadi game yang menarik banget buat para gamer? Nah, bisa dibilang game satu ini punya genre yang bervariasi. Dari game adventure, game horror, bahkan game survival pun ada. Jadi kalau kamu beli game Minecraft, itu ibaratnya kamu dapat akses ke dunia digital seluas 3,6 miliar kilometer kubik. Dan kamu dibebaskan menggunakan semua sumber daya yang ada dan melakukan apapun yang kamu mau. Apapun itu terserah kemauan player.
Dan kebebasan inilah yang jadi alasan kenapa Minecraft bisa menjadi game yang seru dan nggak pernah bikin bosenin. Karena kamu bebas ngapain aja. Dan kamu nggak bakal bosen karena harus ngejalanin quest. Sebenarnya tipe game kayak gini tuh udah lumayan banyak. Beberapa game sandbox yang cukup populer itu ada Terraria, Roblox, Garry's Mod, dan lain-lain. Tapi apa spesialnya Minecraft dibandingkan dengan game lain? Nah, selain kebebasan player untuk berimajinasi, visual dan art style yang disediakan sama Minecraft itu unik banget. Walaupun kotak dan kelihatan burik, tapi dengan art style kayak gini yang menjadi ciri khas Minecraft. Meskipun gameplay udah campur aduk kayak gado-gado, tapi nuansanya masih sama, kalian masih di dunia kotak-kotak. Bisa ngancurin balok, crafting, dan lakuin apapun sesuai keinginan kalian tanpa batas. Coba deh, kita bandingin sama game-game lain yang genrenya masih sama. Contoh nih, kalian main game Garry's Mod, yang tingkat kebebasannya juga sama gilanya dengan Minecraft. Tapi kalau secara visual, bisa dibilang cukup generik dan banyak dijumpai di game-game lain. Terus kalau kita ngomongin jumlah player aktif Minecraft jauh lebih banyak daripada game sandbox yang lain. Dan player Minecraft ini juga kreatif. Mulai dari bikin landmark negara, bikin bangunan-bangunan aneh, sampai berusaha lawan musuh yang susah banget dikalahin macam Ender Dragon. Dan proyeknya ini biasanya diselesain bareng-bareng sama player lain. Numbuhin rasa solidaritas antar player jadi makin erat. Dan kalau kita ngomongin soal mod, tiap hari pasti ada aja mulai dari hamster imut, band 10, sampai monster-monster yang mengerikan. Dan emang Minecraft tuh cukup support dengan modding scene ini. Mulai dari awal game indie sampai udah di bawah Microsoft itu mod masih legal di Minecraft. Bahkan, para playernya juga bikin software third party. Biar makin mudah orang lain bikin mod di Minecraft kayak Forge, Bridge, Blockbench, dan lain-lain. Nah, dari banyaknya kebebasan yang diberikan kepada player inilah, biasanya player baru menjadi kebingungan. Karena tidak ada petunjuk ataupun quest, dan player biasanya jadi mudah bosen dan gak tahu harus ngapain. Dan disinilah, peranan player dan komunitas itu sangat penting. Terutama dengan adanya mode multiplayer, para player bisa berbagi pengetahuan tentang bagaimana cara memainkan game ini, kayak bikin-bikin bangunan, crafting, mining, mancing, dan lain-lain. Dan buat yang gak punya teman mabar, bisa tuh join server atau room yang udah dibikin sama komunitasnya Minecraft. Atau kalau nggak mau main online, ya bisa aja nonton konten kreator Minecraft yang jumlahnya banyak banget. Ada yang bikin let's play, bikin tutorial, sampai ada yang bikin film animasi kayak Viva Fantasy, series Minecraft dari Indonesia bikinan Elestial HD, yang kualitasnya udah bagus banget. Nah, berawal dari game kotak-kotak, kini bisa melahirkan jutaan ide konten dan jutaan penonton. Secara nggak langsung orang-orang jadi tahu gimana serunya game Minecraft dan menjadikan banyak orang bisa kenal dan tertarik sama Minecraft. Nah, tak hanya itu dari segi gameplay, update, promosi sampai ke komunitasnya. Ini bikin Minecraft sukses jadi penguasa pasar video game di dunia dengan penjualan mencapai 300 juta kopi di semua platform, termasuk di Indonesia. Padahal kan kita tahu kalau orang Indonesia suka ngecap orang sesuai game yang dimainin. Contoh, orang yang main Roblox dicap bocil, orang yang main game Genshin dan Wuthering Waves itu dicap sebagai wibu. Tapi kalau di Minecraft, semua tipe jenis orang itu ada, dari bocil sampai orang dewasa, dari yang suka game adventure, survival, sampai yang suka main kompe bareng temen juga ada. Jadi, nggak ada tuh, Minecraft dianggap sebagai game kaum ini, kaum itu. Dan dengan adanya Minecraft Pocket Edition di perangkat mobile, jadi salah satu alasan kenapa game ini bisa ramai banget di Indo. Dan kalian tahu sendiri betapa besarnya pasar gaming mobile di Indo. Udah gitu, gamenya juga ramah buat user HP kentang. Sejak rilis penuh pada 2011, Minecraft tidak pernah menunjukkan tanda-tanda sepi pemain. Jumlah pemain aktif justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2020, lonjakan besar terjadi sekitar 43% hingga menembus 100 juta pemain aktif. Didorong oleh pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang mencoba dan akhirnya terus memainkan Minecraft sampai sekarang. Tren kenaikan ini berlanjut dan pada 2024, Minecraft mencapai sekitar 200 juta pemain aktif, melampaui game besar seperti GTA Online, Fortnite, dan League of Legends. Keberhasilan ini didukung oleh jangkauan lintas platform PC, mobile, dan konsol yang membuat Minecraft sangat mudah diakses. Nah, nggak cuma di video game doang, tapi IP atau intellectual property, karakter-karakter yang ada di Minecraft kayak Steve, Creeper, Villager, Zombie, dan lain-lain itu udah terkenal di kalangan masyarakat. Dan eksistensi mereka di luar video game itu juga banyak disukai sama orang-orang. Dan dari situlah, Microsoft itu mulai sering bikin Mercedes bertema Minecraft. Dari mainan, baju, sampai kolaborasi sama Funko Pop, Lego, Uniqlo,
Bahkan ke franchise makanan seperti sereal Kellogg's sampai keripik kentang Pringles. Secara nggak langsung, barang-barang kayak gini juga merupakan strategi promosi Minecraft ke ranah yang lebih luas. Orang biasa pun yang nggak main game Minecraft juga pada suka. Soalnya dari tampilan desain, para karakter dari Minecraft emang unik banget. Bahkan Mercedes Minecraft ini udah gampang ditemui di Indonesia. Nah, hal ini makin nunjukin kalau Minecraft itu punya basis komunitas yang gede banget di Indo dan di negara luar. Apalagi sekarang Minecraft mulai ekspansi ke media lain. Contohnya kayak film Minecraft Movie yang awalnya tuh sempat banyak yang skeptis ya. Kalau adaptasinya ini bakal rame akibat dari trailernya yang dinilai kurang menjanjikan. Tapi ujung-ujungnya ya ramai juga, fansnya banyak yang suka. Karena pada relate sama dunia di Minecraft dan nggak peduli tuh sama kualitas film ini yang sebenarnya agak kurang. Bahkan ketika aku cek movie ini, berhasil menempati peringkat 3 film dengan pendapatan terbesar di tahun 2025. Dan kalaupun suatu saat Minecraft sudah nggak relevan sebagai video game, meskipun terdengar hampir mustahil, Microsoft tetap punya banyak jalur untuk mengeksploitasi IP ini. Mulai dari film, animasi, hingga media lain. Seperti Angry Birds yang kini lebih dikenal sebagai kartun anak daripada game. Menurut saya Minecraft nyaris mustahil dilupakan. Dari basis pemainnya yang masif, dan strategi Microsoft memanfaatkan nama Minecraft di luar ranah game, bisa menjadikan Minecraft tumbuh bukan sekadar sebagai video game, melainkan sebagai fenomena budaya modern. Nah, kalau menurut kalian, apa sih hal yang bikin Minecraft masih relevan sampai sekarang? Gameplaynya? Komunitasnya? Atau justru kenangan masa kecil kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau ngerasa video ini nambah perspektif baru, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan game dan pop culture lain yang nggak kalah menarik. Dan terima kasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya.